Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syafitri, NIM A0C02410035. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil praktikum MAYOB dengan studi kasus UMKM Cilok Rumahan. Latar belakangnya, laporan ini adalah untuk menerapkan teori akuntansi ke dalam praktik nyata menggunakan software MAYOB. Kami memilih UMKM Cilok Rumahan karena usaha ini sederhana, modalnya kecil, dan transaksinya mudah dipahami sehingga cocok digunakan sebagai contoh pencatatan keuangan. Saat ini, UMKM membutuhkan pencatatan keuangan yang rapi dan mudah dipahami agar dapat mengetahui laba, biaya, dan posisi keuangan usahanya. Namun banyak UMKM yang masih mencatat secara manual sehingga rawan kesalahan dan sulit menghasilkan laporan keuangan yang sistematis. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mempelajari software akuntansi seperti MAYOB yang dapat membantu pencatatan transaksi secara otomatis, cepat, dan akurat. Praktikum ini dilakukan untuk menerapkan teori akuntansi dalam studi kasus nyata, yaitu UMKM Cilok Rumahan di Tanjung, sehingga mahasiswa dapat memahami proses pembuatan akun, pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, sehingga penyusunan laporan keuangan terkomputerisasi. Dengan demikian, laporan ini menjadi sarana pembelajaran sekaligus memberikan gambaran bagaimana digitalisasi akuntansi dapat membantu meningkatkan tata kelola keuangan UMKM. Selanjutnya kita akan membahas landasan teori, di mana pada bagian landasan teori kami menjelaskan secara singkat bahwa MAYOB adalah software akuntansi yang membantu proses pencatatan keuangan menjadi lebih otomatis dan terstruktur. MAYOB menyediakan fitur pembuatan akun, linked account, pencatatan transaksi, sampai menghasilkan laporan keuangan lengkap. Dalam praktikum ini, teori tersebut kami terapkan pada UMKM Cilok Rumahan. Baik, selanjutnya kita akan membuka MAYOB. Step pertama yaitu membuat daftar akun. Dikarenakan kita sudah mempunyai akun, kita langsung membuka file yang kita punya. Pada tahap ini, kita meninjau dan menyesuaikan daftar akun yang digunakan UMKM yang kita pakai. Akun bawaan MAYOB ditambahkan, dihapus atau diubah agar sesuai dengan kebutuhan latihan. Di sini saya sudah mengubah semua nama akun dan menghapus akun-akun yang tidak digunakan. Selanjutnya kita masuk kepada step keempat, yaitu linked account. Pertama kita tekan setup, linked account, dan account and banking account. Linked account ini digunakan untuk menghubungkan akun-akun tertentu ke fungsi otomatis MAYOB. Misalnya akun kas, akun persediaan, atau akun pendapatan. Dengan menghubungkan ini, saat transaksi dicatat, MAYOB langsung mempostingnya ke akun-akun yang benar tanpa kita atur manual satu persatu. Dikarenakan ini sudah kita atur, jadi kita akan lanjut ke step selanjutnya. Cara mengaturnya begini, kita tekan ini, tinggal kita cari dan kita tekan. Baik, selanjutnya kita akan step kelima, yaitu linked pajak dan menghapus pajak yang tidak digunakan. Kita lanjut pada step kelima, yaitu linked pajak dan menghapus pajak yang tidak digunakan. Pertama kita tekan list, tax code. Pada langkah ini kita mengatur akun pajak dan menghapus tax kode yang tidak diperlukan. Dikarenakan pada latihan ini digunakan dua jenis pajak, yaitu NT dan PPN.
Tujuannya supaya pencatatan transaksi lebih rapi dan tidak ada pilihan pajak yang membingungkan. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri kedua atas nama B. Adri Nazal Padalia dengan NIM A0C02410033. Pada step ini kita akan menghapus rekening yang tidak digunakan pada klik setup dan klik isi setup. Hal ini dilakukan agar chart of account lebih efektif, tidak terlalu panjang, dan memudahkan kita saat memilih akun ketika melakukan pencatatan transaksi. Di sini kita klik next. Nah, di sini saya sudah menghapus semua akun-akun yang tidak digunakan dan tersisa cuma akun yang saya gunakan. Terus klik next. Step selanjutnya yaitu menyesuaikan label rekening. Di Mayop, akun memiliki label yaitu header dan detail. Pada tahap ini, kita menata ulang struktur akun agar tampilannya lebih teratur dan mudah dibaca. Akun header yang digunakan sebagai kelompok utama, sedangkan akun detail adalah akun yang benar-benar digunakan untuk mencatat transaksi. Di sini sudah saya sesuaikan, ada Aktiva lancar header yang pertama, ini yang kedua, dan ini ketiga. Pada step ini kita akan mengisi saldo awal. Saldo awal dimasukkan untuk akun-akun yang sudah memiliki nilai sebelum periode berjalan seperti kas, modal, aset, dan hutang. Pengisian saldo awal diperlukan agar laporan keuangan di Mayop mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sejak periode pertama digunakan. Kita klik setup, terus isi setup asis. Lalu klik account, next. Nah, kita sudah mengisi saldo-saldo awal. Jadi yang selanjutnya itu membuat data pemasok supplier dan mengisi saldo awal hutang. Karena di sini kita tidak menggunakan supplier, maka bagian ini kita skip. Lalu selanjutnya yaitu membuat data pelanggan dan mengisi saldo awal piutang. Dikarenakan kita tidak mempunyai pelanggan tetap, latihan ini juga kita skip. Lanjut ke latihan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu membuat data persediaan inventory dan mengisi saldo awalnya. Jika perusahaan memiliki barang, kita harus membuat item persediaan terlebih dahulu. Setelah item selesai dibuat, kita mengisi saldo awal berupa jumlah unit dan nilai persediaan. Langkah ini penting agar Mayop dapat menghitung harga pokok penjualan dan nilai persediaan secara otomatis. Di sini kita klik inventory, terus item list. Di sini sudah ada tepung tapioka, ada tepung terigu, penyedap rasa, gas LPG, dan lain-lain. Di sini juga sudah ada price-nya atau harganya. Ya sudah, kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Selanjutnya, mencatat transaksi melalui general journal dan membuat recurring journal. Pada tahap ini, kita mulai memasukkan transaksi ke dalam Mayop menggunakan general journal. Setiap transaksi dicatat sesuai jurnal dan kita memastikan bahwa debit dan kredit seimbang. Untuk transaksi yang sifatnya rutin seperti penyusutan atau biaya bulanan, kita bisa membuat recurring journal agar lebih proaktif pada periode berikutnya. Ini kita klik ini, dikarenakan kita sudah mempunyai jurnal, jadi kita klik transaction journal. Di sini sudah ada 15 transaksi jurnal, ada pembelian gas, pembelian saus dan pelengkap, pembelian tunai harian, pembayaran listrik air, dan pembayaran biaya transportasi dan lain-lain. Baiklah, kalau sudah di sini juga sudah ada angka-angkanya, harganya. Baik, kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Pada latihan ke-13 ini ada
purchase, tapi kan kita tidak menggunakan purchase karena tidak ada customer dan pemasok dan lain-lain, jadi latihan ini kita skip. Baik, yang terakhir yaitu transaksi sales. Karena modul sales tidak digunakan, maka pencatatan penjualan dilakukan melalui menu banking, bukan sales. Yang dilakukan adalah masuk ke menu banking, receive money, terus mengisi akun pendapatan, memasukkan jumlah uang yang diterima dari penjualan. Jika penjualan barang persediaan harus disesuaikan manual melalui jurnal apabila diperlukan. Dikarenakan kita sudah punya jurnal, jadi di sini sudah ada. Kenapa kita tidak menggunakan sales? Karena tidak ada customer, terus tidak menggunakan modul sales, terus penjualan bersifat tunai atau cash, lebih sederhana untuk latihan. Dengan cara ini, pencatatan penjualan tetap benar meskipun tidak menggunakan fitur sales. Baik, setelah 14 langkah ini, file MyYob sudah lengkap dan siap digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, buku besar, laporan transaksi, dan nilai persediaan. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.